Halo, perkenalkan, saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang cukup menarik dan saya sendiri sih pakai produknya ya, yaitu saham Indosat. Apakah saham ini layak untuk diakumulasi gitu ya? Dan mungkin teman-teman ada yang tahu nih perkembangan terbaru tentang saham Indosat ini, bahwa Indosat ini akan menjual 4.000 menara gitu ya. Dan ini itu mitra potensialnya itu yang membelinya ini masih dirahasiakan. Nah, apa sih latar belakang dari aksi ini ya, aksi jual 4.000 menara ini, dan mungkin kita akan bisa melihat bagaimana dampak dari performa perusahaan sehingga mereka melakukan aksi ini. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe karena di video-video berikutnya kita akan bahas juga nih untuk saham-saham berikutnya. Dan teman-teman juga bisa request kalau ada saham yang teman-teman ingin telusuri gitu ya performanya. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita akan mulai dari rasio analisis. Dan yang paling pertama adalah tentang asetnya ya, aset growth-nya, pertumbuhan asetnya. Kita lihat bahwa cenderung konstan gitu ya dari tahun ke tahun. Namun kalau kita fokus di 2 tahun terakhir, kita lihat bahwa angkanya cenderung menurun dari 62,8 jadi 62,7 T. Nah, di sini apa yang menyebabkan aset ini mengalami penurunan? Kita bisa lihat bahwa di sini total ekuitasnya itu mengalami penurunan, sedangkan total debt-nya malah mengalami peningkatan. Karena aset itu kan debt tambah equity ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa asetnya ini bahkan cenderung diperoleh dengan peningkatan utang, bukan dengan penambahan ekuitas. Padahal seperti yang mungkin kita sudah ketahui bahwa keuntungan perusahaan masuknya ke bagian ekuitas. Jadi untuk performa seperti ini saya akan memberi lampu merah. Kemudian kalau kita telusuri lebih dalam mengenai utang ya, tentang debt-nya, tadi kan trennya meningkat ya. Kita fokus di 2 tahun terakhir. Di sini angkanya long term debt atau utang jangka panjangnya itu di 27, sedangkan totalnya di 49. Jadi mungkin secara rasio jumlah long term debt-nya, utang jangka panjangnya lebih dari 50% gitu ya. Dan ini merupakan angka yang bertumbuh dari 2019 di 26,9. Jadi ini menunjukkan bahwa long term debt-nya ini mengalami pertumbuhan yang porsinya cukup besar ya dibandingkan total debt. Dan kalau kita ketahui bahwa long term debt ini memiliki beban bunga yang akan menyebabkan performa perusahaan cukup memberatkan gitu ya. Jadi untuk performa ini saya akan memberi lampu merah. Kemudian kalau kita bicara untuk debt to equity ratio, jadi rasio antara utang terhadap ekuitasnya ya. Di sini kita mau ekuitasnya cukup tinggi gitu ya. Karena utang juga perlu juga sih untuk leverage. Tapi biasanya saya prefer angkanya sekitar 1 gitu ya. Di angka 1. Tapi untuk industri yang cenderung padat modal seperti telekomunikasi ini, mungkin nilai di mendekati 2 masih preferable lah buat saya. Karena artinya perusahaannya memiliki leverage yang cukup tinggi. Diharapkan dengan leverage yang seperti ini, kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekuitas yang cukup baik. Namun kalau kita lihat di sini, nilainya di angka 3,86 dan ini bertumbuh dari 1,92 di tahun 2014. Ini artinya pertumbuhan yang nyaris 2 kali lipat ya.
Dan kalau kita lihat di sini long term debt per asetnya juga bertumbuh dengan angka di 43%. Jadi dari total asetnya itu 43% adalah utang jangka panjang. Dan ini cukup memberatkan ya, sekali lagi utang jangka panjang ini memiliki beban bunga. Jadi saya akan memberikan lampu merah untuk ini. Dan kalau kita lihat, cash ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya dengan uang cash. Biasanya sih saya butuh atau ingin kalau perusahaannya itu cash ratio-nya di angka 100% gitu ya. Kalau di bawah 100%, artinya perusahaan harus membayar utang jangka pendeknya dengan keuntungan yang dimilikinya. Dan di sini, meskipun saya punya keinginan ya deket-deket di 100 gitu ya, ternyata nilainya di 8. Turun cukup jauh dari tahun lalu di 27% gitu ya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kita harus teliti lebih dalam lagi mengenai cash flow-nya gitu. Karena kalau kita mengandalkan cash yang sudah ada, angkanya ini termasuk rendah menurut saya. Jadi kita akan telaah lebih dalam tentang cash flow-nya. Dan kalau kita lihat, ternyata di sini ini dari aktivitas operasi nilainya itu positif. Ini angka nolnya ya, ini angka nolnya. Yang biru ini operationnya positif, artinya perusahaan dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan cash flow. Namun di sisi lain, yang warna oranye ini adalah aktivitas investasi, tandanya negatif gitu ya di bawah garis ini, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan investasi atau mengeluarkan uang untuk melakukan investasi pembelian berbagai aset misalnya. Dan di sini yang paling besar pengeluarannya adalah untuk aktivitas pendanaan, yaitu pembayaran utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Dan menurut saya ini aksi yang cukup baik, karena di perusahaan ini kan kita lihat bahwa debt to equity ratio-nya sudah di angka 3,8-an. Dan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengurangi beban-beban tersebut. Namun karena ini negatifnya cukup besar, investasinya juga negatifnya atau cash flow yang keluar cukup besar, akibatnya secara keseluruhan cash flow-nya jadi negatif, dan ini mempengaruhi perusahaan cukup besar menurut saya ya, karena dia punya cash reserve yang jadinya kecil gitu ya. Dengan kondisi ini, terus kalau kita lihat aset turnover sih cukup termasuk meningkat sedikit gitu ya. Namun kalau secara dari 2014 itu cukup konstan. Mungkin untuk kondisi cash seperti ini saya akan memberikan lampu merah. Kemudian untuk revenue nih. Nah, untuk revenue-nya kita lihat bahwa dia nilainya bertumbuh dari tahun lalu, sedangkan dari tren dari 2014 kita lihat ternyata dia sempat tumbuh di 2017, namun turun di 2018, bertumbuh lagi. Nah, angka di tahun 2020 ini ternyata revenue-nya nggak setinggi tahun 2017 yang lalu. Namun kalau kita lihat tren secara jangka pendeknya, kita lihat ada pertumbuhan. Nah, ini kita masih bisa kasih lampu hijau. Kemudian untuk net profitnya, ini yang sangat disayangkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan net profit yang bernilai negatif gitu. Dan dengan net profit yang negatif ini, net profit margin jadi kurang relevan karena nilainya juga negatif ya. Dan ternyata net profit negatif ini sudah berlangsung
sejak Juni 2020, padahal di 2019 dia cukup mengalami net profit yang positif ya. Nah, di sini kita bisa memberikan lampu merah. Kemudian untuk time interest earn, nah ini adalah berapa besar bunga utang bisa dibayarkan oleh keuntungan yang dimiliki perusahaan gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat cash rasionya itu kecil, sehingga mau nggak mau perusahaan ya bayar bunga utang menggunakan keuntungan yang dimilikinya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata nilainya itu masih 0,79, padahal yang amannya ya di atas 1 gitu ya. Artinya perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menutupi 1 atau 100% dari bunga utang yang dimilikinya. Lalu kalau kita lihat return on equity-nya juga jadi nggak relevan karena net profit-nya juga negatif. Jadi dengan performa ini saya masih memberi lampu merah. Lalu bagaimana dengan pricing gitu ya? Kalau kita lihat ada dua pendekatan, yaitu berdasarkan keuntungan yang dimilikinya, which is menurut saya nggak relevan. Masa harga saham negatif ya? Tapi itulah karena perusahaan net profitnya bernilai negatif atau net loss jatuhnya. Sedangkan berdasarkan PBV, yaitu berdasarkan harga saham beberapa tahun terakhir gitu ya dibandingkan total aset yang dimilikinya, kita lihat harga pada saat video ini dibuat 5.400 sebenarnya sudah cukup di atas harga rata-rata yang nilainya di 3.900 gitu, atau masih bisa turun 27%. Jadi untuk secara pricing berdasarkan penilaian saya masih memberi lampu merah. Jadi sekarang secara kesimpulan kita bisa lihat nih. Jadi berdasarkan growth tadi kita lihat bahwa growth-nya tidak bertumbuh ya, cukup stabil gitu asetnya. Yang bertumbuh utangnya, ekuitasnya kurang. Kemudian untuk likuiditas, debt to equity ratio-nya cukup tinggi, sedangkan long term debt-nya cukup dominan di sekitar 50% dari total debt tadi. Jadi kita juga belum bisa centang. Sedangkan untuk activity, yaitu high cash reserve, tadi kita lihat secara cash flow, meskipun operational cash flow-nya positif ya, tapi secara net cash flow dia masih negatif. Jadi masih bisa disilang dulu. Kemudian untuk profitability, yaitu kita ingin increasing profit, sayang sekali net loss jatuhnya ya. Dan untuk valuasi, apakah low dan medium price, kita bisa lihat tadi bahwa harganya cukup di atas rata-rata dari beberapa tahun terakhir. Sedangkan kalau secara pendapatan gitu ya, price to earning ratio ya nilainya tidak relevan karena earningnya negatif. Oke, jadi ini sekitar penilaian lah untuk saham ini. Lalu biasanya nih saya akan lanjutkan dengan strategi investasi yang bisa dibuat, namun melihat kondisi fundamentalnya seperti ini gitu ya. Saya rasa saya akan sudahi sampai di sini karena jatuhnya nanti kalau kita lihat misalnya kesempatannya apa nih, ada kesempatan katanya mau join gitu ya dengan perusahaan lain, atau kesempatannya soal pendapatan dari 5G. Nah, ini jatuhnya spekulasi karena saya lebih cenderung melihat dari dasar fundamentalnya dulu ya.
Jadi sekian saja deh untuk saham Indosat. Buat teman-teman yang mau tanya saham lain atau punya pendapat lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe karena kita akan membahas saham-saham lain di video-video berikutnya. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi, dapat berubah berdasarkan perubahan ketersediaan data, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Oke, sekian dari saya Irianto Petrus Minsardo. Sampai jumpa di video-video berikutnya.